Belasan tenaga kesehatan RSUD Tengku Pekan positif COVID-19 di Aceh Barat Daya Aceh. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 kini masih men-tracing siapa saja yang pernah kontak dengan pasien positif. Suasana di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Pujan, Aceh Barat, Aceh lengang. Masyarakat enggan datang ke rumah sakit karena khawatir adanya 11 tenaga kesehatan yang positif COVID-19. Meski hampir 20 sampel yang diperiksa, hasilnya 14 sampel yang positif, 3 diantaranya bukan tenaga kesehatan. Jumlah sampel yang kita terima itu 18. Dari sampel 18 itu 14 itu positif dan 4 itu negatif. Dari 14 yang positif itu tenaga kesehatan 11 orang, itu pasien 3 orang. Bu, saat ini pasiennya dirawat di rumah sakit kita atau bagaimana, Bu? Pasien masih di rumah sakit dan juga teman-temannya dari kesehatan juga diisolasi di rumah sakit. Saat ini petugas masih menunggu hasil pemeriksaan sampel sekitar 50-an sampel. Sementara petugas gugus tugas penanganan COVID-19 memperketat pemeriksaan di checkpoint arteri Aceh Barat bagi pengendara baik kendaraan roda 2 maupun warga yang mengendarai mobil. Dari Kabupaten Aceh Barat Daya Aceh, Haidir Ashar, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui bagaimana lebih lengkapnya mengenai adanya klaster tenaga medis di Aceh ini, pemirsa, kami ajak Anda berbincang dengan Sekda Aceh Barat Daya, Bapak Tamrin. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Tamrin. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Tamrin, pertama kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu, data yang saat ini diperoleh, berapa banyak Pak tenaga medis yang kemudian sudah terkonfirmasi positif COVID-19? Ya, kalau kemarin itu baru 11, ini hari ini nampaknya bertambah lagi, sampai hari ini sudah 14 perawat dan 1 dokter itu di rumah sakit, jadi jumlah semua sudah mencapai 15 orang. Sudah mencapai 15, Pak Tamrin? Orang, ya, 1 dokter, 14 tenaga perawat. Baik, Pak Tamrin, lalu sudahkah diketahui penyebab awal sehingga para tenaga medis ini bisa terpapar COVID-19 seperti apa, Pak? Penyebab awal memang belum kita ketahui yang pasti, tapi kemarin ada 1 pasien yang minta dirujuk ke Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh. Sebelum dirujuk kami dilakukan rapid test dan ternyata yang bersangkutan positif. Setelah diketahui bahwa yang bersangkutan positif, kemudian dirapid istrinya juga positif. Kemudian ada beberapa orang juga yang satu ruang dengan beliau dirapid, itu ada 2 orang positif. Dari itu kita rujuk ke Banda Aceh dan yang 1 orang positif meninggal dunia. Dari hasil itulah maka kita lakukanlah rapid dan swab beberapa tenaga medis yang kita perkirakan ada kontak dengan pasien tersebut. Dan benar ternyata setelah kita lakukan swab di Banda Aceh, pertama kita temukan ada yang 4 orang yang positif, kemudian ditambah ada 1 orang lagi yang positif, kemudian belakangan muncul lagi ada sekitar 12 orang bertambah dari medis, dan beberapa hari kemudian juga keluar hasil swab di Banda Aceh bertambah 1 orang, dan terakhir malam itu bertambah sebanyak 4 orang lagi. Demikian. Pak Tamrin, artinya para tenaga medis yang sempat kontak dengan pasien positif COVID ini memang mereka adalah tenaga medis yang bertugas untuk menangani pasien COVID, atau seperti apa Pak Tamrin? Bagaimana pula dengan penggunaan APD dan juga penerapan protokol kesehatan untuk menangani para pasien ini? Ya, protokol kesehatan memang sudah kita terapkan. Ini kan pasien pertama sekali masuk di UGD. Di UGD sudah diterapkan protokol kesehatan, kemudian beliau dirawat. Ya. Dirawat beberapa hari. Kemudian karena kondisinya semakin parah kita rujuk. Waktu itu memang tidak ada indikasi sama sekali terhadap perkiraan yang bersangkutan terhadap COVID-19. Namun waktu mau dirujuk inilah baru diketahui. Demikian. Jadi dari setelah diketahui ini, perkiraan kita kan hanya yang merawat saja yang ada kontak dengan beliau. Tapi karena beliau sudah dirawat beberapa hari di sana,
maka kita perkirakan juga tenaga medis dan dokter ini sudah melakukan kontak dengan teman sejawatnya. Karena itulah maka kita lakukan waktu itu kita perkirakan berapa orang yang sudah kontak, kita kirimlah swab ke Banda Aceh. Demikian. Lalu saat ini kondisi ke-15 orang tenaga medis yang terpapar COVID-19 ini seperti apa, Pak? Sekarang mereka sudah sedang menjalani perawatan isolasi di rumah sakit sebanyak 14 orang. Kemudian ada gedung kita gunakan, IPSC juga kita gunakan untuk isolasi para medis. Dan masihkah akan dilakukan proses tracing dari siapa-siapa saja kemungkinan orang-orang yang juga sudah mengalami kontak dengan para tenaga medis ini, Pak Tamrin? Ya, sudah memang terus kita lakukan tracking, terutama ini kan yang tenaga kesehatan dulu nih. Rencana kita mungkin semua tenaga kesehatan itu akan kita uji swab semua. Kemudian nanti baru kita swab mungkin masyarakat yang ada hubungan atau kontak dengan para medis kita. Karena kami melihat ini memang yang paling banyak itu tenaga medis. Nah, masyarakat masih belum terlihat perkembangan yang demikian. Dengan adanya peristiwa ini, Pak, lalu apakah kemudian ada langkah-langkah pembaruan atau mungkin protokol yang diperketat dalam pelayanan di rumah sakit atau seperti apa? Ya, protokol semakin kita perketat. Yang pertama dengan kita ketahui kemarin positif, itu langsung sekolah mulai Senin yang lalu itu sudah kita liburkan semua. Karena kita sudah mulai sekolah itu SMP dan SMA itu kita liburkan semua. Kemudian sekarang mungkin di kantor juga akan kita kurangi, akan kita terapkan tiket. Kemudian kita juga mengurangi adanya rapat-rapat dan pertemuan. Jadi masyarakat juga kita sudah menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak melakukan atau membuat pertemuan-pertemuan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian juga di rumah sakit semakin kita perketat penerapan protokol ini. Dan jika ini memang kondisinya semakin parah, kemungkinan besar ini untuk sementara mungkin rumah sakit kita terpaksa kita tutup dan pelayanan mungkin kita alihkan ke puskesmas yang rawat inap, dan yang perlu dirujuk mungkin akan kita rujuk ke rumah sakit yang tidak ada tidak terkontaminasi dengan COVID-19. Tapi untuk sejauh ini di RSUD Tengku Pekan sendiri aktivitas atau operasionalnya seperti apa, Pak Tamrin? Operasional dalam beberapa hari ini sudah menurun saja. Ruang rawat kita itu hanya berisi sekitar 40%. 3 itu kosong total. Jadi yang kosong total ini kita jadikan sebagai tempat isolasi atau karantina yang sudah dinyatakan positif. Sementara yang lain kita tidak menunggu jadwal mungkin mereka keluar nanti atau kita alihkan ke tempat lain. Dan masih melayani untuk para pasien non-COVID, Pak Tamrin? Non-COVID sementara untuk kita batasi, ya, kecuali yang kita yang masih UGD, kemudian yang klinik, poli sudah kita batasi. Poli itu hanya dibuka satu jenis poli itu hanya 2 hari saja dalam. Baik, terima kasih Pak Tamrin, Sekda Aceh Barat Daya sudah bergabung bersama kami dan berbagi informasi di program Kabar Khusus TV One. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.